Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Krisela Yulisti Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Silahkan kalian subscribe dan like video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan dapat berguna untuk kalian semua. Kali ini saya sangat tidak sabar sekali karena tema yang akan dibahas kali ini sangat penting dan tentunya sangat menarik. Mungkin kalian sudah sering dengar tema yang dibawa kali ini, yaitu demensia. Demensia, apa itu demensia? Jadi demensia ini merupakan kelompok dari gejala-gejala yang berdampak pada memori, cara berpikir, lalu kemampuan bersosialisasi. Wah, kita sudah mikir ya, ini gejala-gejala yang mempengaruhi kita berpikir bagaimana, lalu kemampuan mengingat kita, lalu kemampuan bersosialisasi. Wah, sudah tentunya pasti akan cukup besar mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, bukan? Tetapi kalian harus tahu kalau demensia ini bukan suatu penyakit yang spesifik, tetapi beberapa penyakit dapat menyebabkan demensia. Tetapi kalian harus ingat, seseorang yang kehilangan memori atau kehilangan daya ingat, itu bukan berarti ia sudah pasti demensia. Tetapi demensia memang sebagian besar menyebabkan memory loss atau kehilangan kemampuan mengingat. Lalu gejalanya apa saja sih demensia itu? Ada dua, yaitu perubahan kognitif dan perubahan psikologis. Contohnya apa sih perubahan kognitif? Hilang ingatan, sulit berkomunikasi. Kalau saat komunikasi kita seperti kayak susah menemukan kata-kata, lalu kesulitan untuk memecahkan masalah, mengerjakan urusan yang rumit, merencanakan sesuatu, lalu kesulitan untuk kemampuan visual atau motorik. Contohnya apa tuh? Jadi contohnya kalau kemampuan visual itu biasanya orang dengan demensia tersesat saat mengemudi mobil, lalu salah jalan tersesat seperti itu. Lalu kesulitan pada fungsi motorik, contohnya apa? Pada orang demensia biasanya mereka sulit menelan, sulit mengunyah, sikat gigi, menyisir rambut. Wah, kita sudah bisa membayangkan ya, pasti tentunya dengan kesulitan motorik ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, dan memang benar. Perubahan kognitif ini di mana orang-orang demensia yang sulit koordinasi atau mengatur fungsi motorik, pastinya dalam kehidupan sehari-hari perlu bantuan orang lain. Lalu yang kedua tadi yang saya bilang ada perubahan psikologis. Apa saja? Contohnya depresi, cemas, ketakutan akan hal tertentu atau paranoid, agitasi atau gelisah, halusinasi dan melakukan perilaku yang tidak wajar. Wah, jadi kita sudah bisa tahu ya kalau demensia itu bukan hanya kehilangan memori, tapi banyak. Ada kehilangan memori, mereka sulit koordinasi gerakan, dan selain itu juga ada perubahan psikologis, depresi, cemas, seperti itu. Nah, lalu penyebabnya apa saja sih? Kenapa kok orang bisa kena demensia? Jadi penyebab demensia itu ada yang disebabkan oleh penyakit tertentu seperti Alzheimer, demensia vaskular, cedera otak, penyakit Parkinson, dan lain-lain. Tetapi memang demensia yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ini biasanya tidak bisa dipulihkan atau dikembalikan lagi. Lalu
ada juga kondisi demensia yang disebabkan oleh suatu kondisi kesehatan tertentu yang bisa dipulihkan atau dikembalikan dengan pengobatan. Contohnya apa? Infeksi dan gangguan imunitas yang menyebabkan demensia. Lalu masalah metabolik dan endokrin, contohnya apa? Masalah tiroid, hipoglikemi, atau kekurangan kadar gula darah, lalu kekurangan atau berlebihan natrium dan kalsium, atau masalah penyerapan vitamin B12. Wah, kita sudah dapat membayangkan ya, jadi kekurangan elektrolit atau vitamin juga dapat mempengaruhi terjadinya demensia. Lalu defisiensi nutrisi, contohnya dehidrasi, kekurangan vitamin B1, B12, vitamin E, efek samping obat-obatan tertentu, cedera otak seperti yang saya bilang tadi, juga dapat menyebabkan demensia. Lalu faktor resiko dari demensia itu apa saja? Ada yang dapat diubah, ada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah apa aja? Umur, tentu ya. Demensia seringkali terjadi pada usia tua lebih dari 65 tahun. Tapi kita harus ingat, demensia ini bukan bagian normal dari penuaan. Tetapi selain lebih dari 65 tahun seringkali terkena demensia, bisa juga terjadi di usia yang lebih muda dari itu. Lalu apalagi riwayat keluarga. Untuk kalian yang punya riwayat keluarga demensia, misalnya ayah kalian demensia atau kakek kalian demensia, itu dapat terjadi lebih tinggi resikonya pada kalian. Karena demensia ini terjadi secara genetik. Lalu yang ketiga adalah sindrom Down syndrome. Pada orang-orang dengan Down syndrome biasanya memiliki resiko lebih tinggi terjadi demensia pada usia yang lebih dini. Nah, itu dia faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Lalu apa yang bisa kita ubah? Banyak sekali. Pertama, pola makan dan olahraga. Pola makan, kita harus makan makanan yang sehat. Contohnya apa? Buah, sayur, kacang-kacangan, omega 3. Omega 3 terdapat di mana? Di ikan, di kacang-kacangan. Nah, itu makanan-makanan itu sangat baik untuk mencegah demensia dan juga penyakit kardiovaskular. Lalu apalagi? Olahraga. Olahraga paling bagus itu sesering apa sih? Olahraga kalian bisa melakukan 150 menit setiap minggunya. Tetapi kalian juga harus, selain aktif fisik, kalian juga harus aktif secara sosialisasi. Dan jangan lupa untuk melatih otak agar tetap aktif. Contohnya apa? Kalian bisa membaca, bermain puzzle, mengisi TTS, melatih memori, seperti itu. Lalu apalagi? Selain pola makan dan olahraga, tentu kita juga harus lihat pola sehari-hari. Stop merokok. Lalu konsumsi vitamin yang cukup. Apa saja? Vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin C. Lalu apalagi? Tidurnya harus kualitas yang baik. Kalau misalnya kalian ada keluarga kalian atau kalian sendiri yang kok mengorok kencang atau sering tiba-tiba terbangun saat tidur karena mungkin tiba-tiba seperti tersedak atau seperti itu, kalian sebaiknya periksa ke dokter. Lalu apalagi? Kalau misalnya kalian
punya faktor resiko kardiovaskular seperti hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas. Nah, itu kalian jangan hanya didiamkan, tetapi ke dokter dan atasi masalah tersebut. Lalu apalagi? Depresi, diabetes, seperti itu harus ditangani. Karena itu merupakan faktor resiko dari terjadinya demensia. Lalu, komplikasi dari demensia ini apa sih? Kenapa kok demensia ini istilahnya kita harus memperhatikan ya? Kenapa? Memang bahayanya apa sih demensia itu? Jadi, komplikasi dari demensia ini pertama dapat menyebabkan nutrisi yang buruk. Loh, kok bisa? Karena seperti yang saya bilang tadi, orang pada demensia biasanya mereka itu ada kesulitan menelan, kesulitan menggerakkan, lalu mengunyah, seperti itu. Jadi otomatis mereka biasanya lebih kurang asupan makannya atau bahkan stop makan. Jadinya nutrisinya buruk. Selain itu apalagi? Nah, kalau mereka itu ada gangguan mengunyah, menelan, suatu saat akan dapat terjadi seperti tersedak dan akhirnya makanan dapat masuk ke paru dan menyebabkan pneumonia. Jadi komplikasi dari demensia salah satunya adalah terjadi pneumonia atau penyakit paru. Itu dapat dibayangkan ya, makanan yang harusnya masuk ke lambung tapi karena kemampuan mengunyahnya sulit, malah justru masuk ke paru, seperti itu. Lalu apalagi komplikasinya? Tentu tidak bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti mandi, memakai baju, menyikat gigi. Semuanya harus didampingi. Ya, tentu tidak bisa hidup sendiri, seperti menyetir, memasak, bahkan berjalan pun kadang harus dibantu. Dan yang paling parahnya, komplikasi dari demensia dapat menyebabkan kematian. Tetapi ini memang paling sering terjadi pada demensia yang sudah parah dan biasanya terjadi karena infeksi. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya dari topik yang kita bahas kali ini, kita dapat melihat begitu menyeramkannya dan kita tentunya harus concern terhadap masalah ini yang biasanya sering kali terjadi pada orang-orang tua. Dan mumpung kita mungkin yang nonton juga ada yang masih sehat, kita harus bersyukur. Yuk kita cegah demensia mulai dari sekarang. Latih otak kita agar terus aktif, lalu pola hidup yang sehat, stop merokok, dan tentunya harus membagikan edukasi ini kepada orang-orang sekitar kita agar bukan hanya kita yang tahu tetapi juga orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, teman kita dapat tahu juga tentang demensia. Sekian video saya kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.